Masih di area outbound setelah Wendy sukses meraih keperjakaan Wicak dan juga sebaliknya, saat ini keempat sahabat itu sedang sarapan bersama di lesehan. Ketiganya terlihat sangat menikmati masakan Wicak, kecuali Wicak sendiri yang merasa sedikit kurang nyaman. Wih, kamu kenapa? Kok lihat kayak orang cacingan? Kamu kermian? Tanya Wasis. Aduh, kok mulai kerasa, Wen? Kenapa sayang? Sakit? Agak perih sedikit. Maaf ya, tadi kekencangan. Abis ini aku beliin salep. Tenang aja wih, aku 3 bulan yang lalu pas di Turki juga gitu. Tapi 2 hari aja udah biasa kok. Kamu tahu kan gimana gedenya punya Ozlim yang bule? Oh iya bener. Tapi kamu gak pincang kan setelah itu? Gak segitunya keles. Lagian Ozlim gak sekasar Wendy. Dia memperlakukanku dengan lembut. Kalian tahu kan ya kalau bule itu kebanyakan romantis. So sweet. Makanya Wen, kalau genjot jangan kenceng-kenceng. Gak juga kok. Tadi aku hati-hati. Iya di awal pas ending ngejos. Tapi lain kali gantian ya Wen, aku yang masuk. No way. Ih curang. Udah, kalian itu ngomong apaan sih? Aku di sini ngerasa jadi orang asing, gak nyambung. Makanya jadi gay biar nyambung. Idih, amit-amit cabang bayi. Oh iya mas, gimana kabar si Widi? Lama gak denger mas cerita soal dia. Tanya Wawan penasaran. Iya mas, gimana kabarnya? Aku gak pernah chat lagi sama dia semenjak dia lamaran waktu itu. Palingan dia sekarang udah kawin. Bahkan mungkin udah meteng alias bunting. Terus mas gak cari cewek lain? Cari cewek sama cari kerja itu sama susahnya. Jadi aku santai saja. Setelah ini aku mau buka usaha kecil-kecilan aja. Usaha apa mas? Mau jualan mie pangsit Malang. Kan paman dulu sempat bantuin istrinya jualan mie pangsit di kampung sebelum Roya ke kota. Jadi aku mau minta resep sama bule biar kita buka di sini. Dan aku yang ngemodalin nanti. Wah keren mas. Kalau kamu Wen? Tanya Wasis. Kalau aku udah ada rencana buka pakan burung, pakan ikan, kucing, dan lain-lain pokoknya pakan binatang. Oh iya, kamu kan suka burung, homo. Ucap Wicak bercanda. Aku suka lubangmu. Ih, jangan keluar topik. Lalu gimana selanjutnya dan mulai kapan? Segera cari tempat dulu kayak ruko kecil yang murah-murah aja. Ada Wen, sisa 2 lagi kayaknya. Ada di depan Indomaret. Wih, beneran wih. Aku juga mau wih. Ucap Wasis. Iya, yang punya ruko juga satu tempat. Yang punya sewa Indomaret juga. Dan aku kenal punya nomornya. Nanti aku tanyain lagi, mudah-mudahan belum ada yang sewa. Bentar ya, aku chat. Iya wih, buruan. Ucap Wendy tak sabar. Mas, Wen masih kosong. Dan aku udah bilang kalian mau sewa. Alhamdulillah. Yes, nanti aku ngobrol sama paman sebelum pulkam. Iya mas. Wen, kamu cari grosir pakan hewan di mana? Ada, tenang aja. Aku urus sendiri, kamu fokus aja jualan. Iya, akhirnya kita bisa kerja berdekatan. Tinggal nyebrang jalan, bisa adep-adepan. Iya, aku juga tenang, bisa ngawasin kamu kalau kamu ada yang godain. Ucap Wendy. Dasar. Bener wih, aku kalau lapar tinggal minta sama kamu, tukeran sama mie pangsitku. Iya ya. Kalau kamu Wan? Aku kan mau ke Turki. Ya, baru aja kita bersatu kembali. Kemarin aku yang gak bareng kalian, tapi abis ini malah Wawan yang misah. Udah, lebay amat sih. Aku janji bolak-balik ke Indo. Tapi tetap gak seruan, gak ada kamu. Ucap Wendy. Iya Wan. Apa si Ozlim gak bisa kalau dia yang tinggal di sini? Ya kan dia bukan warga negara sini mas, meski ternyata ada turunan sini. Ya kenapa kamu yang harus ke sana? Kalau dia sayang sama kamu, dia aja yang ke sini. Ucap Wicak kesal karena tak mau pisah-pisah lagi. Wih, kan Ozlim punya kerjaan tetap di sana, sedangkan aku masih bingung mau kerja apa. Oh iya ya, emang kamu gak ada kepikiran mau usaha apa kayak orang lain? Ada sih, tapi aku ingin ngerasain tinggal di luar negeri bareng cowok yang aku sayang.
Udah, biarin aja Wawan maunya gimana. Kita sebagai teman dukung aja, ya toh? Iya sih mas, ucap Wicak sedih. Wih, kita kan bisa chatting tiap hari kayak biasanya. Emangnya kamu 3 bulanan betah jarang chatting sama Wendy? Kenal lagi dah. Tak lama kemudian HP Wicak berbunyi. Wildan video call. Pagi kak, apa kabar? Ada kak Wendy, ucap Wildan terkejut saat melihat Wendy dada-dada melambaikan tangan sembari membawa piring. Iya ini ada Mas Wasis sama Wawan juga nih, katanya kamu kangen nih orangnya. Aduh, kok pantatku ditendang sih? Shh. Wildan, Wawannya malu. Wih, iya. Kamu di mana ini Wildan? Bagus banget di belakang kamu ada bunga-bunga. Nih. Wah, kamu di Paris ya? Ada Menara Eiffel. Iya kak. Kak Wicak, kapan kesini sama Kak Wendy? Kapan-kapan Will, doakan aja biar cepat kaya. Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Iya kak, amin. Wildan, kamu tambah ganteng loh. Aku udah lihat videomu. Haha. Widi apa kabar mas? Widi gak tahu. Kirain Mas Wasis udah tahu kabar kalau Widi batal nikah. Hah? Serius kamu? Iya. Ya sudah, Wildan lanjut dulu ya. Gak ngobrol sama Wawan. Katamu kangen. Gak perlu kak, dia lagi males ngomong kayaknya. Biar aku sendiri nanti yang chat dia. Oh iya, sehat-sehat ya Wildan, bye. Wan, kamu kenapa sih gak mau ngobrol? Tanya Wendy. Gak apa-apa, udah biarin aja. Sekalipun dia aku cuekin, tetap aja ntar chat. Tapi selalu kamu balas kan kalau dia chatting? Ya kadang. Mas, gimana mas si Widi? Tanya Wendy. Belum dibales Wen. Sabar mas, tenang. Iya, duh Gusti, semoga aja kali ini dia mau sama aku. Amin. Ucap semua kompak mendoakan Mas Wasis. Makasih ya kalian dukung aku. Iyalah mas, kita kan sahabat, apapun selalu dukung. Susah senang selalu bareng. Iya, hehe. Wih, tak habisin ya nasinya. Iya mas, ini dendengnya masih ada. Wan, nambah. I'm full, thanks bro. Gayamu pakai bahasa Inggris. Di tempat lain di rumah Widi, saat ini Widi sedang membantu Simbok memasak di dapur. Non, gak usah, biar Simbok aja, nanti tangannya bau bawang sama kena pisau. Gak apa-apa Mbok, aku juga pengen belajar masak. Meski ada pembantu, tapi aku pengen biar bisa masakin suami dari tanganku sendiri. Oh, hebat itu, hari ini Simbok mau masak rawon, asik. Aduh, aku jadi kangen masakan Mas Wicak di kantin, dia suka bikin rawon Mbok. Oh gitu, ya udah biar Mbok aja yang motong biar tangannya Non Widi nggak kena pisau. Bisa bahaya kalau kena, nanti si Mbok bisa diomeli nyonya. Non Widi coba ngulek cabe, bawang sama yang lain yang udah Mbok goreng dulu buat sambel. Iya Mbok. Tapi kenapa nggak pakai blender Mbok? Lebih simpel. Loh, kalau diulek pakai cabe itu rasanya lebih nikmat. Oh gitu ya. Iya Mbok. Aduh, perih. Waduh, Non, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbok. Gak apa-apa santai, tadi saking terlalu semangatnya cabenya muncrat ke mata. Ucap Widi mencuci matanya dengan air. Yakin gak apa-apa Non, si Mbok takut dimarahin tuan sama nyonya. Gak bakal Mbok, kalau aku dimanja terus kapan mandirinya? Aduh, si Mbok kagum sama Non Widi, beda banget sama nyonya. Keceplosan, maaf. Gak apa-apa Mbok, mama emang gitu. Tapi sebenarnya tak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya susah. Pasti semua orang tua ingin anaknya bahagia. Mereka ingin aku bahagia dengan cara mereka. Tapi kenyataannya aku memang belum dipertemukan jodohku. Sabar ya Non. Lalu gimana kok bisa Bang Kevin gak tahu kalau perempuan itu sudah hamil 4 bulan? Entahlah Mbok, tahu gak tahu apapun itu Kevin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku ikhlas, mungkin jodohku masih dikip sama Tuhan. Aduh, Non Widi cantik, masih banyak cowok yang mau, yang lebih ganteng dari Bang Kevin, lebih kaya. Lah, kemarinan ada aja yang nanyain. Aku sebenarnya gak muluk-muluk Mbok, aku sebenarnya simple.
Apa yang aku lihat, aku suka, yaitu yang aku mau dan yang aku ingin. Tapi anehnya justru yang aku inginkan, dia tak menginginkanku. Jadi mulai sekarang aku lebih berhati-hati lagi memilih hati. Dan mungkin kedepannya aku akan memilih orang yang rasa cintanya lebih besar kepadaku daripada aku yang mencintainya. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Karena mungkin berawal dari dicinta, suatu saat akan ada rasa mencinta, yaitu menimbulkan rasa cinta. Ketika Widi asik memasak, suara HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Cantik, apa kabar? Melihat pesan Wasis yang tanpa ia sadari sudah lama tak komunikasi, Widi pun langsung memvideo call Wasis. Kak, maaf ya, aku video call, soalnya aku gak bisa ngetik, lagi ngulek sambal soalnya. Wah, rajinnya istri yang baik, bangganya suaminya. Ucap Wasis pura-pura tak tahu. Widi gak jadi nikah kak. Loh, kok bisa? Terakhir kita komunikasi kamu pamit lamaran sama aku. Iya kak, calonku ngehamilin orang. Hehe. Kok kamu gak sedih Wid? Oh, kenapa harus sedih? Aku kan dari awal emang gak mau, hanya berbakti sama kedua orang tuaku saja, menuruti kemauan mereka. Oh, terus kamu sekarang lagi dideketin sama cowok gak? Gak ada kak. Kenapa kakak nanya gitu? Mas mau deketin aku, ucap Widi bercanda. Tapi beda dengan respon Wasis yang pipinya sudah pasti memerah di sana. Apa boleh Wid? Aku serius loh ini, ucap Wasis dengan nada yang terdengar serius sehingga Widi menghentikan ulekannya. Bo, ini udah selesai. Apa kurang halus? Udah non, udah bagus segitu pas. Udah biar si Mbok yang masak. Non Widi teleponan aja sama temennya. Ya Mbok, aku ke kamar dulu ya. Ya non. Widi pun berjalan menuju kamarnya sembari masih video call. Wid, aku ganggu kamu? Enggak kak, santai. Ini aku lagi di kamar. Kak Wasis apa kabar? Lama banget gak ada kabar. Dan aku sempat lihat kakak lagi ada di kapal. Oh iya, ini baru kemarin sampai Indo. Emang sebelumnya aku di kapal pesiar Wid sama Wawan, Wendy juga. Cuma Wicak yang gak ikut karena jualan nasi di depan Indomaret. Oh iya, gimana kabar Kak Wawan dan yang lain? Sehat semua. Kenapa? Kangen sama Wawan? Kakak bisa aja, masa kangen sama homo? Dia kan udah punya cowok bule. Loh, kok kamu tahu? Wildan yang kasih tahu kak. Wildan sering menghubungiku. Aku juga gak nyangka Wildan menyukai Kak Wawan. Enak banget ya jadi Wawan ya. Padahal mukanya biasa aja, tapi banyak yang naksir. Emang Mas Wasis gak ada yang naksir? Mas Wasis ganteng loh. Percuma ganteng kalau kamu gak suka, ucap Wasis yang membuat Widi tersenyum. Widi tak menyangka jika Wasis terus memancing percakapan yang lebih intim di antara mereka. Widi bukan tak tahu jika Wasis menyukainya, hanya saja Widi belum yakin. Widi juga semakin yakin jika mendengar ucapan Wildan, jika Mas Wasis sudah lama menyukainya sejak dari awal kerja di outbound itu. Widi jadi teringat ketika Widi terjatuh. Satu-satunya laki-laki yang menolong dan melindunginya adalah Wasis. Wid, kok ngelamun? Gak apa-apa kak. Tadi kakak ngomong apa? Tadi aku bilang percuma ganteng, tapi kamu gak mau jadi pacarku. Aku gak mau jadi pacar kakak. Bagaimana kalau jadi istri kakak aja? Hah? Aku gak salah dengar kan? Kamu gak guyon kan? Coba ulangi sekali lagi. Aku serius kak. Aku mau Kak Wasis jadi suamiku. Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu tiba-tiba mau? Maksudku selama ini kamu kan gak suka sama aku. Aku terlalu sering mencintai Kak Wasis. Aku ingin dicintai. Aku memang belum mencintai kakak sepenuhnya, tapi aku yakin kakak bisa bahagiain aku. Pasti Wid, pasti. Aku janji. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Aku janji akan ngebahagiain kamu, membuat kamu jatuh cinta sama kamu. Tapi apa Mas lupa jika kita beda keyakinan? Aku tahu, aku tidak akan memaksakan keyakinanmu karena keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku, tak ada yang berubah.
yang berubah hanya status kita. Iya kak. Kamu gak ngeprank aku kan? Enggak kak. Tapi apa orang tuamu setuju, Wit? Aku cuma orang kere, tapi aku baru mau buka usaha dan baru beli rumah kecil-kecilan. Ada orang jual rumah murah banget, kepepet. Gimana, Wit? Wit, Pak, teriak Wasis terkejut saat HP Widi dirampas oleh papanya. Jadi kamu mau nikahin anak saya? Punya apa kamu? Papa. Shh, diam, biarkan papa ngomong. Dari tadi saya dengar kamu gak punya apa-apa. Berani-beraninya mau nikahin anak saya. Saya punya cinta pak. Meskipun saya tahu cinta aja gak cukup untuk berumah tangga. Saya ngerti pak. Saya cuma minta keringanan hati bapak dan meminta izin. Berikan saya kesempatan untuk membahagiakan anak bapak. Saya benar-benar ingin membahagiakannya. Apa kamu benar mencintai anak saya? Iya pak. Apa kamu siap menikahinya? Siap pak. Saya cuma ada 50 juta. Cukup pak. Woi, kamu pikir saya jual anak saya? Bukan pak, maksud saya hanya punya uang segitu untuk menikahi Widi. Dengar bapak baik-baik. Kalau memang kamu serius dengan anak saya, besok pagi saya tunggu di rumah. Baik pak, terima kasih. Tut. Pak, makasih ya pak. Tadi katanya kiri, lo kok punya 50 juta? Aneh calonmu itu. Iya pak, dia kan baru kembali dari kapal pesiar dan baru mulai usaha kecil-kecilan katanya. Juga baru beli rumah kecil-kecilan. Semua papa serahkan sama kamu, Wit. Kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua. Dan maafkan papa ya, sama mama terlalu memaksakan kamu. Dan kamu juga harus ingat, papa tidak serta-merta menyerahkan kamu sama seorang laki-laki. Kamu bapak besarkan tak kurang satu apapun. Tapi jika kamu menikah berubah menjadi serba kekurangan dan dia tidak bisa menjaga dan melindungimu dengan baik, membuatmu susah, maka orang pertama adalah papa yang akan menghajarnya. Iya pak, makasih banyak udah ngertiin Widi. Masih di tempat paling romantis di dunia, yaitu di Paris, Wildan yang baru saja pulang ke hotel setelah syuting terakhirnya itu, kini hendak beristirahat. Di Paris saat ini masih pukul 7 malam, sedangkan di Indo sendiri sudah pukul 1 dini hari. Wildan yang senang bisa berkomunikasi lagi dengan Wawan mencoba video call. Namun Wawan menolaknya, dan tak lama kemudian Wildan mendapat pesan dari Wawan. Jangan video call, aku lagi chatting sama Ozlim. Maaf, mengganggu. Aku cuma kangen sama kakak. Lanjut. Wildan tak melanjutkan chattingannya. Sedangkan Wawan masih heran. Si Wildan tak berhenti juga menggodanya. Wawan kembali melanjutkan chattingannya bersama Ozlim. Wawan tak tenang. Sudah seminggu ini gerak-gerik Ozlim mencurigakan. Padahal lusa keduanya akan bertemu dan hendak tinggal bersama di Turki. Ozlim, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan padaku? Katakan saja. Tidak Hone, aku hanya sedikit kecapean. Ya sudah, aku mengerti, istirahatlah. Aku juga sudah mulai mengantuk. Hone, tapi aku belum. Wawan menghentikan chattingannya dengan Ozlim. Wawan merasa Ozlim menyembunyikan sesuatu. Wawan tak suka. Hal ini membuat Wawan ragu dan merasa Ozlim berubah. Wawan takut jika Ozlim berpaling saat Wawan sedang sayang-sayangnya. Wawan lagi-lagi membuka pesan Wildan. Entah mengapa melihat pesan Wildan yang kangen padanya, senyumnya terukir. Dia hendak mengetikkan sesuatu, namun urung. Wawan kaget ketika melihat status Wildan online. Dan lebih terkejut lagi ketika melihat Wildan mengirimkan foto setengah badan yang menunjukkan tubuh bagian depannya yang seksi berotot dengan tato bertuliskan namanya, Wawan. Dengan caption pesan, I miss him so bad. Then, what are you waiting for? Meet me on your dream. No, I just want to meet you in real. I wanna kiss you, I wanna hug you, I wanna be your guy. And I wanna feel your body but you're not mine. Wawan tak membalas pesan Wildan. Jantungnya berdetak. Wawan tidak boleh tergoda iman. Wawan harus mengingat Ozlim.
Meski di antara keduanya kini terasa asing, namun di dalam hati Wawan masih ada nama Ozlim. Meski tak dipungkiri, ada sedikit rasa ketertarikannya saat ini pada Wildan. Dan Wawan mencoba setia, karena setia itu mahal. Wawan mencoba untuk tidur, namun ia belum mengantuk. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Brandy mengechatnya. "Wan, ada video terbaru dari Wildan. Tapi dia gak lagi main, cuma video pemotretan. Keren banget Jir, coba buka laptopmu." "Iya, ini buka." "Udah lihat?" "Ini baru lihat." "Keren ya Wan?" "Biasa aja." "Kayak gitu biasa." Aku mau tanya deh, kamu ada masalah apa sih sama Wildan? Mas Wasis bilang Wildan suka sama kamu. Kalian bener kan kenal sama Wildan? Gak ngarang kan? Duh, apa yang dibanggakan sih kenal artis bokep? Ya cuma penasaran aja Wan. Wildan itu dulu pernah numpang sama aku, tapi cuma sementara. Lalu dia menyalahi peraturan yang sudah aku buat. Lalu dia membuat kesalahan dan dia pergi sebelum kuusir. Oh, jadi begitu. Kamu beruntung bisa dicintainya. Udah jangan bahas dia. Ngomong-ngomong kamu di mana sekarang? Ya di rumah lah. Kan bodi kapal masih di maintenance, jadi butuh waktu. Dan aku juga bingung mau lanjut apa enggak. Kalau aku sih udah gak perpanjang kontrak lagi. Iya aku tahu kamu mau keluar negeri lagi kan. Enak ya punya cowok bule. Ya begitulah. Ya sudah, aku mau istirahat. Iya. Wawan pun melihat video Wildan yang sedang berpose di depan kamera. Tubuh dan ototnya tercetak sempurna di balik lumuran minyak yang membuat cetakan otot itu semakin terlihat. Wawan menelan ludah. Wildan semakin tampan. Berkali-kali dia menahan hatinya untuk memuji Wildan. Namun tetap saja, tak bisa dipungkiri jika Wildan semakin rupawan. Tubuh maco di depan kamera itu dulu pernah ia peluk saat ia kedinginan dan membutuhkan kehangatan. Dan tubuh maco itulah yang dulu pernah menikmati tubuh Wawan saat dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun sayang sekali, sekarang tubuh itu sudah dijamah banyak lelaki. Belum selesai melihat video Wildan sedang pemotretan, HP Wawan kembali berbunyi. Wildan lagi-lagi mengechatnya. Jika suatu hari cintamu tak mengikuti seleramu, dan jika rasa benci di hatimu telah hilang untukku, maka izinkanlah aku untuk bisa kembali mendapatkanmu. Kak Wawan, percayalah, aku akan menunggumu. Maafkan aku, Wildan. Aku sudah tak membencimu, tapi maaf, seleraku masih sama. Tak apa, aku berdoa semoga seleramu lekas berubah. Mood istirahat, kakakku. Wawan tak bohong, ketampanan Wildan memang membuat benci di hatinya menjadi luntur. Namun Wawan juga tak bohong, jika seleranya masih menyukai pria bule. Dan tentunya masih mencintai kekasih hatinya Ozlim. Sungguh tak mudah mendapatkan pria homo tampan dan sesempurna Ozlim yang mau dengannya. Dan Wawan bersyukur dan tetap mencoba untuk setia. 3 hari kemudian setelah prosesi lamaran Wasis dan Widi berlangsung, Wawan, Wendy, Wicak saat ini berkumpul di halaman belakang rumah Widi. Mas, aku gak nyangka. Sekali lagi kita bertiga ngucapin selamat dan semoga Mas cepat disegerakan menikahi gadis impian Mas. Ucap Wawan. Iya, makasih ya kalian. Aku senang sekali. Tapi aku sedih Wan. Hari bahagia kok sedih? Tanya Wawan. Ya habisnya kamu ntar malam ke Jakarta dan besok ke Turki. Ucap Wasis sedih. Iya Wan, aku juga gak ikhlas kamu pergi. Aku gak suka kita pisah-pisah. Aku mau kita selalu kumpul bareng kayak dulu lagi, susah seneng. Aku udah cukup kesiksa, gak ada kalian kemarin kalian pergi. Masa sekarang salah satu di antara kalian pergi? Aku gak ikhlas. Di Wawan kan pergi untuk mencari kebahagiaannya. Kita sebagai sahabat kan sudah janji untuk saling mendukung satu sama lain. Wendy benar wih, kamu lebay amat sih. Kan kita masih bisa chattingan setiap hari.
Tetap aja nggak seenak kumpul seperti ini. Nggak bisa makan bareng dan lain-lain. Dan aku punya firasat nggak enak kepergianmu kali ini. Wih, kamu jangan ngomong macem-macem, nggak baik wih. Kalau di jalan Wawan kenapa-napa gimana? Doakan yang baik-baik napa? Ucap Wasis memarahi Wicak. Katakan Wih, ada apa? Biasanya firasatmu selalu benar. Apa pesawat yang aku tumpangi akan jatuh? Atau apa? Bukan Wan. Entahlah, aku tak bisa jelasin. Aku hanya khawatir aja sama kamu, ucap Wicak. Ah, sudah. Kita berdoa saja untuk sahabat kita. Wan, aku harap kamu sebentar-sebentar kasih kabar ketika sudah di luar negeri. Itu pasti. Malam ini adalah malam yang dinanti-nantikan oleh Wawan. Karena malam ini Ozlim akan tiba di bandara dan langsung akan menemuinya di hotel yang sudah ia janjikan. Wawan tak menjemput Ozlim di bandara. Ozlim menyuruhnya untuk menunggunya di hotel saja. Dan saat ini Wawan sedang was-was mondar-mandir di ballroom hotel. Sembari sesekali mengecek pesan di HP-nya. Dan kebetulan HP-nya berbunyi. Sayang, kamu di mana? Aku di... Ozlim? Aku pikir kamu membohongiku. Teriak Wawan berlari lalu memeluk Ozlim yang baru saja dicek suhu. Setelah melewati proses pengecekan dan lain-lain, keduanya pun kini masuk kamar. Ozlim melempar tasnya, lalu mengangkat tubuh Wawan dan melemparkannya ke ranjang. Rasa rindu yang menggebu membuat keduanya tak sabar untuk bercumbu. Ciuman selamat datang dari Wawan membuat Ozlim mabuk kepayang dan memancing hasrat yang ia pendam sejak di pesawat tadi. Begitu pula Wawan yang sudah rindu untuk dijamah dan merasakan torpedo pria bulenya itu. Sayang, aku sudah tidak sabar ingin memasukinya. Lakukan, aku juga merindukanmu. Kamu semakin seksi, honey. Di atas gedung kamar hotel lantai 12, di mana terlihat gemerlap kota Jakarta dari balik jendela, membuat persetubuhan keduanya semakin nikmat. Wawan tak henti-hentinya memandang mata biru itu. Tak lama kemudian, keduanya klimaks. Setelah keduanya mandi air hangat bersama, keduanya kini makan malam di kamar hotel, sembari ngobrol meluapkan rasa rindu. Dan ketika keduanya mengobrol, sudah 2 kali HP-nya berbunyi dan Ozlim mengangkatnya. Meski tak di loudspeaker, namun telinga tajam Wawan dapat terdengar suara perempuan dewasa dengan memakai bahasa Turki yang tak Wawan mengerti. Apalagi Ozlim turut berbahasa Turki, hanya sedikit saja yang Wawan mengerti. Dan itu sedikit membuat Wawan syok. Ozlim, ya, apa aku boleh tanya sesuatu? Tentu, ada apa? Ucap Ozlim sembari memotong stik. Maaf, aku tadi tak sengaja mendengar. Honey, bisa kita bicarakan ini besok ketika sampai Swiss? Swiss? Besok kita ke Swiss? Bukankah kamu akan membawaku ke Turki? Aku ingin mengajakmu jalan-jalan ke sana. Di sana tempatnya indah dan banyak salju. Apa kamu tidak suka? Bukan begitu. Suka sayang, suka banget. Hanya saja mengapa begitu mendadak? Besok aku akan jelaskan ketika sudah di sana. Malam ini aku sudah tak sabar ingin tidur memelukmu. Oke. Ucap Wawan terpaksa menahan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati malam ini bersama Ozlim. Keesokan harinya di Swiss, setelah membutuhkan waktu sehari semalam, pagi ini Wawan dan Ozlim sudah hampir sampai di sebuah resort di wilayah Zermatt dan diantar oleh guide pendamping Ozlim, di mana di sepanjang mata memandang terdapat hamparan salju yang cukup membuat Wawan takjub dan menyejukkan mata. Indahnya. Kamu suka, honey? Suka, Ozlim? Terima kasih. Muah. Wawan yang kampungan berlari mendahului Ozlim, sembari sesekali mengambil salju dan melemparkannya. Sikap Wawan yang seperti bocah membuat Ozlim tersenyum gemas. Untung saja
saja ketika sampai bandara tadi, Ozlim membelikannya beberapa pakaian musim dingin untuk Wawan. Wawan tak henti-hentinya berlari ke sana kemari, mengabadikan momen dengan sendirinya. Berselfie ria, Ozlim pun turut tertawa. Namun tawa itu hanya sementara. Entah mengapa wajah Ozlim terlihat sedih. Ozlim seperti tak kuasa menahan rasa yang ada di dalam hatinya. "Ozlim, ayo berfoto." "Tentu," ucap Ozlim menutupi kesedihannya. Keduanya pun berfoto bersama. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju resort. Setelah sampai resort, Ozlim tak henti-hentinya mengecup dan menciumi bibir Wawan secara bertubi-tubi. Suasana romantis kamar kayu namun hangat dengan api unggun yang menyala membuat api asmara keduanya semakin membara. Keduanya lagi-lagi bercinta menyalurkan rasa cinta di antara keduanya. Setelah puas bercinta, keduanya mandi jacuzzi bersama sembari meneguk wine. Wawan bersandar di dada pria bule yang dicintainya itu. Wawan merasa menjadi homo paling beruntung sedunia, mendapatkan pria bule tampan seromantis Ozlim. "Are you happy? Wherever the place is, as long as there you beside me, I will be happy." Keduanya pun lagi-lagi ciuman, ditemani pemandangan salju yang menutup dedaunan pohon cemara yang ada di depan mata keduanya. Setelah usai mandi seharian, mereka berjalan-jalan mengelilingi sekitar. Sore hari, Wawan merengek meminta bermain ski bersama Ozlim, dan Ozlim pun menuruti apapun kemauan Wawan. Mereka pun menyewa papan ski. Dan sebelum meluncur, Wawan sempat-sempatnya berfoto dan memamerkan kepada sahabat-sahabatnya jika sekarang dia sedang di wilayah atap tertinggi di negara Eropa, setelah berhasil memamerkan ke sahabat-sahabatnya. Di tempat lain di Indo sendiri, jika di Swiss tadi pukul 3 sore, di Indo sendiri saat ini sudah pukul 9 malam. Wicak menemani Wendy berjualan dan sebentar lagi akan tutup. Tak jauh berbeda dengan Mas Wasis yang mie pangsitnya akan tutup pukul 10. Wendy dan Wasis tak menyangka hari pertama usaha mereka berjalan dengan lancar. "Wih, kamu bantu tutup ya pintunya. Aku cek stok pakan dulu." "Iya sayang," ucap Wicak mesra. Baru aja mau tutup masih ada aja pembeli. "Mas, udah tutup ya?" Wen, mau cari apa mas?" "Mau beli jangkrik mas, sekilo ada." "Ada, silakan." "Ya mas." "Wen, aku ke Mas Wasis bentar ya. Tadi katanya kamu mau mie pangsit, takut kehabisan dia lupa." "Iya." "Mas, mie pangsitku sama Wendy udah dipisahin." "Udah, tenang aja, ini udah mau habis loh. Tinggal pesanan adik ini, habis ini tutup." "Alhamdulillah. Tapi punya kalian gak pakai telur ya? Telurnya habis, cuma pentol aja." "Iya mas, gak apa-apa, mie-nya jangan lembek-lembek." "Ya." "Paman mana mas? Tak suruh nganterin mie pangsit ke rumah Camer. Tadi kata Widi pengen cobain mie pangsitku." "Wih, keren. Si Wawan chat, kayaknya dia udah sampai." "Buset, lihat mas, dia ada di salju-saljuan. Lihat nih chatnya, ngece banget deh sama kita." "Udah, gak usah iri. Nanti kapan-kapan kita keluar negeri bareng-bareng kalau ada duit." "Iya mas, cuma aku yang belum pernah keluar negeri." "Wih, sini mainan es serut wih." "Kampret tuh anak." "Eits, tapi kalau dilihat-lihat, backgroundnya kok sama persis sama yang di status Wildan ya? Coba lihat deh mas." "Oh iya, apa mereka janjian?" "Setauku enggak. Si Wawan kan maunya ke Turki. Lah ini sekarang dia di mana sih? Aku udah bales tapi dia belum baca." "Sayang, udah." Belum Wen. Ini Mas Wasis masih buatin pesanan adik ini." "Wen, Wawan mainan salju. Aku jadi pengen." "Ya, habis ini kamu tak masukin freezer biar kayak di salju." "Ih, sabar. Suamimu cari uang dulu jualan jangkrik biar kamu bisa keluar negeri." "Iya, negeri dongeng." Di Swiss sendiri, saking dengan semangatnya bermain ski, sampai-sampai Ozlim tak kuat mengejar Wawan. Badannya lemas. Ozlim merasa tubuhnya ada yang tidak beres, dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari memperhatikan cowok Indonya itu.
Honey, hati-hati. Iya, I'll be back. Ucap Wawan yang tak terasa semakin meluncur semakin menjauh. Sampai-sampai Ozlim tak dapat melihatnya. Wawan sendiri tampak senang bermain ski hingga tak sadar jika kini dia telah jauh dari Ozlim. Laju papan skinya semakin cepat meluncur tak terkendali. Hingga ketika melewati turunan bukit, dia kesulitan untuk mengendalikan papan seluncurnya. Wawan mulai panik. Di bawah sana ada beberapa pengunjung lain yang tampaknya papan seluncurnya menuju ke sana. Tidak, tidak, awas, move, go away. Brak. Wawan jatuh menabrak seseorang. Sorry, kakak. Wildan, kenapa kamu ada di sini? Maaf, ucap Wawan saat tubuhnya terjatuh tepat menabrak dan jatuh ke pelukannya Wildan yang setengah telanjang, yang tak sengaja sedang melakukan pemotretan di tempat yang sama. Bukannya Wildan membiarkan Wawan pergi, Wildan malah menahan tubuh Wawan dan dengan berani-beraninya menyuruh kameramen untuk memfoto keduanya. Akhirnya Tuhan mengirimkan kakak jatuh ke pelukanku. Ini takdir. Jangan melawan. Bro, take my pic. Cekrek. Wildan, kenapa kau memfotoku? Maaf, aku harus kembali. Ucap Wawan, namun Wildan menahan tangannya. Wait, just a moment. Perintah Wildan pada sang fotografer meminta waktu agar bisa berbicara dengan Wawan. Aduh, aku tadi lewat mana ya? Kakak, di mana Ozlim? Itu dia, aku tadi meninggalkannya. Kau meninggalkannya untuk bertemu denganku. Ucap Wildan mengedipkan mata genit. Hatinya sangat bahagia bertemu mantan seniornya itu. Mana aku tahu kita bakal bertemu. Kak, jangan pergi, please. Andai tak ada orang di sini dan hanya berdua saja, aku pasti sudah menciummu dari tadi. Kau sudah gila. Kak, tetaplah di sini sebentar saja. Aku hanya tinggal beberapa sesi pemotretan. Setelah ini, aku dan kruku akan mengantarkanmu ke Ozlim. Tapi, please. Honey, teriak Ozlim yang datang bersama beberapa orang menemaninya, yang membuat Wildan merasa sedikit kecewa, namun tetap bersikap tenang. Sayang, akhirnya kamu datang. Maaf, aku tadi terjatuh dan menabraknya. Wawan, I've seen your video a few days ago with Talent. I'm Ozlim and this is my boyfriend, Wawan. It's look like the same name with my boyfriend. Ucap Ozlim. Yeah, I'm Wawan. Nice to meet you, Ozlim. Your boyfriend is sexy, guys, and we come from the same place. Yeah, Indonesian guys is very sexy. That's why I'm attracted to him. Ucap Ozlim merangkul Wawan di depannya. Take care your boyfriend and have a nice day. Bye. Ucap Wildan kembali pemotretan. Bye Wawan. Come on honey, kita kembali ke hotel. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Iya, maaf. Ucap Wawan sesekali menoleh ke belakang memperhatikan Wildan yang juga sama sedang memperhatikannya. Dari sorot mata Wildan, Wawan bisa merasakan jika sorot mata Wildan menunjukkan rindu yang bercampur rasa kecewa yang besar. Namun Wawan tak bisa berbuat apa. Wawan juga bertanya-tanya, mengapa jantungnya berdetak? Langkah kakinya berat melangkah, seakan ingin kembali berbalik lalu berlari menghampiri Wildan. Setelah sampai atas, Wawan kembali menolehkan pandangannya ke bawah. Namun Wildan dan krunya menghilang. Wawan mengarahkan pandangannya ke segala arah, namun ia tak menemukan Wildan. Sayang, what are you looking for? Nothing. Are you okay? Ya, aku lapar Ozlim. Baiklah, kita pulang dulu. Setelah itu, aku akan mengajakmu romantic dinner di salah satu restoran dengan hidangan keju terenak di sini. Wah, Ozlim, aku ingin membeli oleh-oleh keju untuk sahabat-sahabatku. Tentu, aku akan membeli kamu jam tangan karena Swiss terkenal dengan jam tangan dan di sini banyak souvenir dan masih banyak oleh-oleh lainnya. Coklat,
dan keju untuk sahabat-sahabatmu di Indo. Terima kasih Ozlim. Love you. Seni seviyorum. Bende seni seviyorum. Ozlim, Ya, aku pernah mendengar jika malam hari di Swiss kita bisa melihat aurora jika beruntung. Semoga saja kita menemuinya. Aku berharap bisa melihat aurora bersamamu. di tempat lain, masih di tempat yang sama, Wildan sendiri dan kru baru saja selesai syuting video bokepnya dengan latar belakang salju di malam hari. Setelah selesai, dia mencoba ngechat Wawan. Kak, kamu di mana? Aku free. Aku ingin bertemu denganmu. Sebentar saja, karena besok aku harus ke Hong Kong. Maaf, aku tidak mungkin bertemu denganmu. Aku sedang bercinta. Wildan kecewa. Hanya sebentar saja dia tidak bisa bertemu dengan cowok pemilik pentil terindah di dunia itu. Wildan harusnya tidak cemburu. Dia juga baru saja bercinta dengan dua lelaki di pekerjaannya. Lalu apa bedanya? Tidak, itu jelas berbeda. Bercinta beda dengan bersetubuh. Bercinta dilakukan dengan cinta, sedangkan bersetubuh hanya dengan nafsu. Meski keduanya sama-sama nikmat, namun jika dilakukan dengan cinta, maka rasa nikmat itu akan terasa jauh berkali-kali lipat. Ya, sama seperti yang dilakukan Wildan. Meski berpuluh-puluh dan bermacam-macam tubuh lelaki yang sudah ia rasakan, tapi tubuh Wawan tak pernah bisa ia lupakan. Dan Wawan adalah lelaki yang paling berkesan di hidupnya dan yang paling membekas di hati. Itulah mengapa sampai detik ini Wildan masih setia menunggu mantan seniornya itu. Dan sekarang dia kecewa karena tak bisa bertemu dengan lelaki yang dicintainya itu. Wildan pun keluar dan hendak melihat pemandangan aurora. Di resort, tengah malam hari, suasana dingin mulai terasa. Mata Wawan yang berat dan tubuh yang masih lelah di balik selimutnya tiba-tiba terbangun saat merasakan putingnya dihisap kuat-kuat oleh Ozlim. Honey, wake up. Ngantuk. I have something for you, bisik Ozlim mesra sembari lagi-lagi mengecup puting terindahnya itu. Ozlim, bisa gak sih kamu sebentar saja tak membuatku tegang dan horny? Tugasku untuk membuatmu selalu tegang horny bersamaku. Ozlim, kenapa kau sudah rapi? Kita mau kemana? Aku ada kejutan untukmu. Cepat pakai jaket tebalmu dan aku akan menutup matamu dan akan membawamu ke tempat spesial. Really? Okay, I'm excited. Setelah memakai baju tebal, Ozlim menutup mata Wawan dan dengan romantis menuntun Wawan keluar penginapan. Where do you want to take me? Romantic place, romantic moment, and romantic guy. Wawan dengan mata yang tertutup dituntun berjalan melewati salju-salju agak menjauh dari penginapan mereka. Masuk ke dalam hutan cemara yang cukup lebat dan dipenuhi tumpukan salju. Dan begitu sampai di ruangan terbuka di mana ada camping ground, api unggun dan botol minuman, juga beberapa snack, Wawan tampak takjub melihat sinar bias-bias cahaya indah di atas langit itu. Ya, apalagi kalau bukan aurora. Sayang, aku merasakan ada api unggun. Oh my god, so beautiful. No, kamu tidak boleh mengintip. Kejutan belum selesai. Oh, oke, sorry. Aku tutup lagi. Bagus, sekarang duduklah. Oke. I can't wait, honey. Before I go, I'll kiss you first. Pergi kemana? Oh, I know. Kiss me. Ucap Wawan memonyong-monyongkan bibirnya bersiap dicium Ozlim. Cups! Ciuman hangat di antara dingin itu pun sukses mendarat dengan sempurna di bibir Wawan. Dan Wawan dengan mata tertutup menikmati ciuman Ozlim yang terasa lebih beringas daripada biasanya. Namun, ciuman itu perlahan memudar dan menghilang seiring dengan jejak kaki Ozlim yang tiba-tiba menjauh darinya. Tanpa curiga satu apapun, Wawan menunggu Ozlim kembali sembari tersenyum senang di balik mata tertutupnya sembari menggosokkan tangannya yang dingin di dekat api unggun. Di tempat lain,
Wildan sendiri sudah berjalan sendirian tak jauh dari penginapannya, sembari menikmati pemandangan aurora dan mengamadikannya dengan video. Namun dari kejauhan, dia tak sengaja melihat Ozlim baru saja masuk mobil dengan membawa koper sendirian tanpa Wawan, dan terekam videonya. Wildan menghentikan videonya lalu pandangannya menuju sebuah resort yang tak jauh dari mobil yang membawa Ozlim baru saja pergi. Wildan pun yang panik berlari sekuat tenaga mencari informasi tentang Wawan. Dan setelah berhasil mendapatkan informasi tersebut, Wildan berlari menuju kamar Ozlim dan Wawan. Begitu Wildan masuk, Wildan tak menemukannya. Wildan menelponnya, namun HP-nya ternyata tertinggal. Wildan pun semakin bingung. Beruntung dia melihat jejak langkah sepatu yang mengarah ke hutan cemara. Wildan pun mengikutinya. Dan tak disangka, begitu sampai, dia melihat Wawan dengan mata tertutup sedang tertawa sendiri memainkan salju. "Ozlim, kamu sudah kembali?" ucap Wawan mendengar langkah kaki mendekatinya. "Ozlim, mana surprise-nya? Aku penasaran." "Oh, Ozlim, kemana?" teriak Wawan saat merasa tangannya ditarik dan berjalan ke suatu tempat. Namun sang penarik tangannya diam saja, yang membuat Wawan mulai curiga. Apalagi aroma parfum Ozlim tak tercium olehnya. Wawan benar-benar hafal aroma wangi pria bulinya itu. Namun saat ini wangi yang tercium bukanlah wangi Ozlim. "Who are you?" "Shh. No, stop it. What are you doing to do? Why you tie my hand on tree? Go away, bastard. Let me go." Wawan terus berteriak saat kedua tangannya diikat ke belakang di anak pohon cemara kecil oleh Wildan dengan shawlnya. "Shh, Kak, tenang, ini aku," ucap Wildan perlahan membuka tutup mata Wawan. "Wildan, apa yang kau lakukan? Lepasin." "Maaf, aku terpaksa menculikmu. Lepaskan aku. Ozlim bisa marah padaku jika sampai dia tahu aku bersamamu." "Kak, tenang dulu, please. Kakak di tempat yang aman bersamaku, dan lagi pula Ozlim tidak akan kembali ke sini. Ozlim pergi, Kak." "Tentu saja dia kembali. Dia hanya sebentar dan berjanji memberi aku kejutan. Sebentar lagi dia akan kembali, lepaskan aku. Kamu jangan nekat." "Kak, aku melihat Ozlim pergi naik mobil membawa kopernya, Kak." Enggak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Kak, please, percaya aku." "Enggak, lepasin." "Kak!" teriak Wildan sedikit dengan nada tinggi dengan sorot mata yang tajam yang seketika membuat Wawan terdiam. "Will, maaf Kak, aku tidak bermaksud marah. Aku hanya ingin bicara jujur. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku bersumpah Kak, aku bersumpah. Aku melihat Ozlim pergi. Kalau tidak percaya, lihatlah ini. Jika itu bukan Ozlim, kau boleh membenciku seumur hidupmu." Wawan syok ketika melihat yang ada di video Wildan itu benar-benar Ozlim dengan supir yang tadi pagi mengantar keduanya. Seketika Wawan lemas, kepalanya merunduk, tetesan air matanya jatuh ke salju. Lalu jemari Wildan mengangkat dagunya, menatap mata sembabnya dan perlahan mencakup kedua rahang pipinya. "Aku salah apa, Will?" "Kakak gak salah. Apa nasibku selalu begini? Mengapa Ozlim pergi begitu saja, meninggalkanku tanpa alasan? Apa selama ini aku dibohongi? Apa selama ini aku dibodohi? Apa aku tidak pantas mendapatkan cinta yang sesungguhnya? Apa aku tidak layak mendapatkan seorang laki-laki yang sempurna?" "Kak, dengarkan aku. Aku memang tak setampan Ozlim. Aku tak segagah Ozlim. Aku tak berbulu. Mataku juga tak biru. Aku memang tak sesempurna Ozlim. Aku banyak kekurangan. Tapi izinkan aku membuat hari-hari kakak merasa sempurna bersamaku." "Aku kecewa, Will. Aku tahu. Aku lemas. Aku yang menguatkan. Aku sakit. Aku yang mengobati. Aku trauma. Aku yang akan menyembuhkan. Aku trauma pria bule. Kalau begitu carilah yang lokal." Seketika Wawan menatap mata Wildan dan keduanya saling berpandangan. "Sakit, Will. Aku akan menyembuhkannya malam ini juga."
Bagaimana caranya? Wildan tiba-tiba membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat tanpa merasa dingin sedikit pun. Wawan takjub, tubuh maco dan guratan ototnya terlihat jelas di balik sinar aurora yang menyinarinya. Jika semalam dan hari-hari sebelumnya Wawan hanya bisa menikmati tubuh itu lewat video, namun kali ini Wildan jelas di depan matanya. Dan sesuatu yang bergantung di antara kedua paha Wildan membuat Wawan kurang fokus. Will, kamu gak dingin? Kakak sumber kehangatanku. Will, kamu mau apa? Aku takut orang lain melihat. Tak ada orang di sini, Kak. Hanya tamu hotel yang bisa masuk. Dan ini bukan Indo. Kakak jangan khawatirkan itu. Ucap Wildan mulai membuka resleting jaket Wawan. Will, Wawan tak bisa melanjutkan kata-katanya saat Wildan mencium bibirnya dengan lembut dan menggigit kecil-kecil bibir itu. Dan setelah berhasil membuka jaket tebal itu, nampaklah puting indah mengacung yang selama ini ia rindukan itu. Will, sudah lama aku merindukan putrinya kakak. Luar biasa, teknik menghisap dan menjilat Wildan pada puting Wawan membuat Wawan menggelinjang kenikmatan. Will, buka ikatanku, ucap Wawan memohon dengan mata sayu dan Wildan pun menurutinya. Setelah berhasil membuka ikatannya, Wildan yang takut Wawan kabur langsung memeluk dan menangkap tubuh Wawan hingga keduanya terjatuh dan bergulung di atas salju. Dan Wildan di atas Wawan. Kak, aku cinta kamu. Wawan diam. Aku tahu perasaanmu, tapi kamu juga harus tahu dan ingat kata-kataku. Jika cintamu tak lagi mengikuti seleramu, dan jika rasa benci di hatimu telah hilang untukku, maka izinkan aku untuk bisa kembali mendapatkannya. Wildan, kamu sudah mendapatkan hatiku. Mulai malam ini, cintaku tak mengikuti seleraku. Cintaku mengikuti kata hatiku. Dan beberapa hari ini, kata hatiku menyebut namamu. So, we are dating? Yes. Keduanya bergulung-gulung di atas salju. Tak terasa dingin di antara keduanya. Padahal saat ini Wawan benar-benar polos. Wildan mengambil dan menggenggam salju lalu meletakkannya di atas kedua puting Wawan yang semakin mengacung keras. Wawan semakin mendesah ketika rasa dingin di putingnya berganti hangat oleh sapuan lidah Wildan. Kak, jika melihat puting kakak yang indah ini, aku jadi teringat alat musik tradisional gamelan Jawa. Apa itu? Gong. Kamu bisa aja. Kakak tahu nggak, meski sama, apa bedanya puting kakak sama gong? Gak tahu. Apa itu? Jika gong harus dipukul dulu baru mengeluarkan suara indah, kalau puting kakak dijilat dulu baru mengeluarkan suara indah. Itu bukan indah, tapi mendesah. Tapi desahan kakak terdengar indah dan bergairah di telingaku. Wih, tuh kan indah banget. Cups, aku bahagia banget malam ini bisa mendapatkanmu, Kak. Will, jika kamu mau jadi cowokku, aku ada perjanjian. Perjanjian lagi? Tidak, aku gak mau ada perjanjian di antara kita. Aku gak mau kehilangan kakak lagi. Ya sudah, kalau gak mau, batalin aja kita pacaran. Yaudah, apa itu? Janji. Gak mau, apa dulu? Ya udah kita putus. Gak bisa, baru jadian udah putus, gak mau. Apa perjanjian itu? Katakan. Aku gak main-main, Wildan. Iya, katakan. Apapun akan aku lakukan asal kakak kembali padaku. Pertama, aku gak suka kamu disentuh-sentuh sama cowok lain. Aku mau kamu berhenti jadi artis bokep gay. Dan jadilah manusia normal. Carilah pekerjaan halal. Kita cari sama-sama. Deal. Besok demi Kak Wawan, aku batal ke Hong Kong. Dan batalin perjanjian kontrak demi kamu. Bagus. Kedua, aku mau jadi top. Hah? Kalau yang itu, kenapa? Gak mau?
Selama ini kamu di dunia perbokepan dibayar mahal gak mau jadi ibot. Itu kakak tahu. Kakak stalking beritaku ya? Jangan mengalihkan pembicaraan, to the point aja. Kamu mau gak jadi botku? Wildan masih berpikir berat. Oke. Gimana kalau kita sweet? Oke, deal. Kita gantian. Aku mau. Kalau ini perjanjiannya, aku yakin aku mampu. Sekarang hisap punyaku. Aku ingin merasakan mulut dan lubang perjaka pemain bokep top yang katanya bintang gay papan atas Asia. Ucap Wawan tiba-tiba mengelus miliknya yang sudah tegang menggoda Wildan. Untuk orang yang terkasih, aku rela menjadi budakmu. Ucap Wildan tiba-tiba menghisap milik lelaki yang dicintainya itu. Wildan sungguh-sungguh ingin membuktikan keseriusannya pada Wawan. Wildan sangat mencintai Wawan. Itulah kenapa dia melakukannya dengan setulus hati. Dan Wawan bisa merasakannya. Oh, Will. Aku ingin apa yang aku lihat di video kamu praktekkan kepadaku. Tidak, aku tidak akan memperlakukanmu seperti pemain bokep. Kamu adalah pangeran. Kamu adalah raja di hatiku. Dan aku akan memperlakukanmu seperti raja. Hamba akan melayani yang mulia Raja Paduka. Lakukan. Wildan tak hanya memanjakan batang lelaki yang dicintainya itu. Wildan ternyata tak hanya memiliki teknik menghisap dan menjilat pentil yang bagus, tapi Wildan juga memiliki skill memblender batang Wawan yang kini masuk ke mulutnya. Bagaikan timun yang masuk ke mesin blender, dia akan hancur dan lembut. Bayangkan yang terjadi jika batang Wawan diblender di dalam mulut Wildan. Wawan hanya bisa bergetar mengikuti gerakan mulut dan lidah Wildan yang terus berputar, menghisap dan mengunyah itu. Luar biasa. Tangan Wawan tak kuasa mencengkeram salju dengan keras. Tak hanya mulutnya yang memblender, tapi juga kedua tangannya tak nganggur. Wildan mempermainkan kedua puting indah Wawan yang semakin mengeras. Will, aku gak kuat. Wildan seketika melepas lalu jongkok naik ke atas Wawan dan meludahi lubangnya sendiri, lalu mengarahkan milik Wawan ke lubangnya. Sabar kak, aku baru pertama melakukannya. Punya kakak juga lumayan. Melihat Wildan merasa kesulitan, Wawan tak tega. Dia mendorong Wildan hingga terjatuh ke salju, lalu kemudian menjilati lubang Wildan. Wildan yang melihat reaksi dadakan Wawan itu tersenyum senang. Wildan tak menyangka Wawan mau melakukannya. Wildan bahagia dan semakin yakin jika Wawan telah membuka hatinya padanya. Cukup kak, masuklah. Tapi pelan ya. Tanpa babi bu, Wawan mencoba memasukkan miliknya. Dan dibantu Wildan dan kekompakan keduanya, batang itu pun berhasil masuk setengah. Shit, rapat sekali lubang top bokep papan atas Asia. Kak, jangan bercanda, sakit nih. Lebih sakit aku yang kau masuki dalam keadaan tidak sadar. Iya, maaf. Kalau kakak mau membalas, aku rela. Lakukan semau kakak. Nikmatnya. Tunggu kak, cabut dulu. Hah? Wildan berjalan lalu tiba-tiba memanjat pohon cemara seperti monyet. Lakukan kak. Wow, keren juga gaya gini. Wih, enak Will. Aku mau jadi top aja. Ucap Wawan sembari terus menggenjot. Gak bisa, kakak kan gak boleh curang. Kakak janji gantian. Oke. Kak, ganti posisi. Posisi apa lagi? Itu tadi enak dalam loh. Jangan banyak tanya kak. Brak. Celep. Lagi-lagi Wildan mendorong Wawan jatuh ke salju, lalu memasukkan batang Wawan ke lubangnya dan memeluk erat-erat tubuh Wawan dan saling melingkar. Kakak udah siap? Kamu mau apa? Peluk aku erat-erat. Begitu aku bilang go, kakak genjot aku yang keras ya. Oh, oke. 3, 2, 1, go! Wah! Teriak Wawan saat tubuh mereka menggelinding terguling-guling ke bawah bukit turunan seperti papan ski dengan masih batang yang menggenjot lubang Wildan. Genjot terus kak, jangan sampai lepas.
Sensasi genjotan dan gulingan berputar-putar di atas salju dengan pemandangan aurora membuat Wawan tak tahan lagi. Gila, gak kuat tekanannya, kejepit banget. Ah, cerot. I love you, Kak Senior. Aku juga sayang kamu, adik junior. Keesokan harinya, pagi ini, Wildan sudah pagi betul berdiri tepat di depan kamar Wawan dengan jaket yang rapi. Dia membawa setangkai bunga. Good morning, Kak. Will, mau ngapelin cewek bawa bunga segala? Ya, biar gak kalah seperti Ozlim. Wildan, lain kali gak usah seperti ini. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah Wildan yang asli, yang aku kenal sebelumnya. Buka soft lensmu, ubah warna rambutmu. Gak usah dibule-bulein, karena seleraku sudah berubah total. Aku udah gak terobsesi pada bule lagi. Ya, terus gimana dong bunganya? Masak dibuang? Ya jangan dong, sini. Letak memotek bunga tersebut dan menyelipkan di telinga Wildan. Ganteng. Masa sih aku ganteng? Baru kali ini kakak bilang aku ganteng. Dari awal kenal kakak gak pernah bilang gitu. Masa sih? Iya, dan kakak terlihat judes, cuek. Malah, apa kakak gak ingat? Oh iya, tapi apa salahnya sekarang memuji cowokku sendiri ganteng? Gak salah, itu benar, dan memang aku dari dulu udah ganteng. Ya sudah, bantu kakak bawa koper. Siap, laksanakan. Tak lama kemudian, Wildan dan Wawan kini berangkat naik taksi. Wildan terlihat sudah mempersiapkan segalanya untuk Wawan, dan Wawan sangat bersyukur. Paling tidak, dia tidak tersesat dan ada teman. Wawan terkejut ketika jalan yang dilewati mobilnya tak sama dengan yang dilewati Ozlim. Wildan, kita mau kemana? Hanya ingin memanfaatkan waktu sedikit saja sebelum take off. Sebelum kita kembali ke Indo, gak apa-apa kan? Aku ikut saja. Tak lama kemudian keduanya sampai. Wawan takjub melihat pemandangan sekitar. Kereta gantung? Ya, aku ingin netek sambil menikmati pemandangan Swiss. Kamu bayi, netek segala. Iya, aku bayi kakak. Cable car pun mulai berjalan. Keduanya senang sekali, terutama Wildan yang memperhatikan Wawan, sedangkan Wawan malah menikmati pemandangan. Jangan memperhatikanku seperti itu, ucap Wawan merasa terpojok. Wildan tak menjawab. Wildan justru mendekati Wawan, lalu tiba-tiba Wildan merangkul Wawan sembari mengendus-ngendus lehernya. Lalu dengan lancang memasukkan jarinya dari bawah menggerayangi pentilnya. Wildan, jangan memancingku. Aku tidak ingin bermain di sini. Bahaya. Wildan tak menghiraukan. Dia justru terus berani menggerayangi pentil itu. Kemudian memaksa membuka celana Wawan. Kak, sebentar saja ya. Aku janji. Gak sampai 10 kali celup. Aku udah muncrat. Oke? Will. Belum sempat menjawab, Wildan sudah berhasil menguasai tubuh mantan seniornya itu. Pegangan kak, aku mau masuk. Wildan, aku takut. Jatuh. Kakak cukup duduk anteng saja. Ah, Wildan. Hari ini aku benar-benar merasakan milikmu dalam keadaan sadar. Malam itu kau melakukannya padaku ketika aku dalam keadaan mabuk. Ya kak, bagaimana? Lebih nikmat mana punyaku apa punya Ozlim? Wildan, jangan sebut namanya. Aku sedang menikmati milikmu. Panjang juga, Will. Iya, semua yang sudah merasakannya juga bilang begitu. Tapi sekarang, tombak ini hanya akan tertancap pada kakak seorang. Kamu begitu sempit, Kak, meskipun sudah dimasuki Ozlim. Gombal. Serius. Kalau sempit, cepat keluarin. Katamu 10 celupan udah keluar. Kok ini tak hitung-hitung udah lebih. Cable care-nya udah mau sampai, Wildan. Iya kak, maaf kak, aku terpaksa kencengin. Pegangan yang kuat. Di atas cable car yang bergoyang, di mana melewati hamparan salju di atap langit tertinggi Eropa dengan pemandangan pegunungan Alpen. Wildan, kak,
Maaf kak, aku keluar di dalam. Gak apa-apa, kalau aku hamil kamu tanggung jawab. Dan kalau itu benar, aku siap tanggung jawab. I love you senior. Aku juga sayang kamu, junior. 2 hari kemudian di Indo, sore ini Wicak baru saja selesai beres-beres nasi campurnya. Setelah beres-beres, Wicak berjalan ke seberang menuju toko Wendy dan Mas Wasis. Mas, ini nasinya tak sisain lauk tongkol sama perkedel jagung. Sama buat paman juga. Oh iya, taruh situ. Kamu mau dibikinin mie pangsit? Aku kenyang mas, aku bikin es jeruk aja. Ya udah, bikin sendiri sana. Sayang, kamu mau mie pangsit gak? Teriak Wicak pada Wendy yang sedang sibuk melayani pembeli. Enggak sayang, aku buatin es kelapa ya, haus nih. Alright. Wih, si Wawan ada chat kamu gak? Iya mas, udah 2 hari ini dia gak chat aku juga. Sama Wendy juga enggak, aku jadi khawatir sama dia. Terakhir chat tadi pagi belum dibales juga, aku jadi khawatir mas. Permisi, mie pangsit 2 ya mas. Wawan, ih, aduh, Wen, istrimu nih, datang-datang aku digaplok. Biarin, rasain, bikin kita bertiga khawatir. Wen, tolong Wen, istrimu makin galak, belum dapet jatah kayaknya. Rasain nih, aku cipratin air kobokan biar gak tuman, bikin khawatir orang. Kali ini aku gak ikut-ikut Wan,